Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan pertolongan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu digital dokumentasi. Kenapa digital dokumentasi? Karena memang ini adalah hasil pembicaraan antara, ya bisa dijadikan atau bisa diistilahkan dari seorang guru kepada muridnya. Karena pada beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang guru, dan di sana banyak percakapan, banyak uraian, banyak diskusi. Jadi uraian ini seperti tadi yang saya katakan adalah merupakan suatu ringkasan nasihat dari seorang guru kepada diri saya. Jadi bukan dalam artian bahwa saya menasehati para pemirsa semuanya, enggak sama sekali. Ini adalah dokumentasi digital. Ya, apabila bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya, alhamdulillah akan menjadi bermanfaat juga apa yang saya buat ini. Namun apabila enggak pun, ya ini untuk pribadi saya. Nah, dokumentasi ini atau tayangan ini memang bertujuan untuk pengingat. Dan seperti tadi, saya berharap dengan dokumentasi digital ini kapanpun saya bisa membuka lagi, kapanpun saya bisa mengingat lagi apa yang menjadi isi diskusi saya pada kesempatan yang lalu. Bagaimana kronologi bisa ada catatan seperti ini? Ya memang awalnya ngobrol sana ngobrol sini, cerita ini cerita itu, dan akhirnya ya cerita tentang apa yang sedang kita latih, yaitu sadar Allah, zikir nafas. Terus dia komentar, kamu ingin bisa masuk ke level 3 dan 4 dengan mudah? Wah, saya tertarik tuh. Ternyata mudah, sementara selama ini saya juga mengalami kesulitan untuk masuk ke sana karena kekurangan jam terbang. Nah, akhirnya saya katakan iya, saya sangat tertarik. Nah, kemudian ini kuncinya. Nah, dia terus bercerita. Ternyata dari hasil pembicaraan ini, ya, hasil diskusi ini, ternyata untuk bisa mudah itu tidak mudah jalannya. Ya, tidak mudah jalannya. Nah, akhirnya dalam kesempatan berikutnya, yang saya maksud mudah untuk bisa masuk level 3-4 itu tidak mudah jalannya atau prosesnya, itu adalah beliau mengajari saya tentang tawadu. Tawadu adalah kuncinya. Nah, simpulan apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan suatu simpulan dari percakapan yang kesana kemari, yang memang kadang-kala sulit untuk mencari ini intinya yang mana, tapi saya mencoba untuk mencari apa yang perlu saya catat. Nah, tentunya pertama-tama harus saya paham dulu tawadu itu apa. Saya mencoba mengambil sari inti dari tawadu itu dari ucapan beliau. Nah, pengertian dari tawadu itu sendiri adalah rendah hati.
rendah hati. Rendah hati, apa maksudnya rendah hati itu? Rendah hati, ya kita meletakkan hati kita itu serendah-rendahnya. Hati yang mana? Ya apabila kita bicara tentang diri yang rendah, yang ya semuanya, keakuan kita juga kita rendahkan, ego kita juga kita rendahkan. Kita seperti kemarin bahasan tentang ego itu, bahwa kita ini adalah hamba, yang hamba itu ya posisinya di bawah, sehingga di sini rendah hati itu di sana, dan tidak sombong. Tidak sombong. Rendah hati berarti ada yang tinggi hati. Ya jelas, makanya ini dikatakan rendah hati. Kenapa tinggi hati? Karena dia merasa memiliki sesuatu. Termasuk juga sombong. Orang yang sombong itu rata-rata karena dia memiliki sesuatu. Nah, nyambung dengan dengan obrolan kita pada saat sebelumnya, yaitu tentang keakuan, kepemilikan, keakuan. Ini loh milikku, ini loh milikku, ini loh saya, titel saya, ilmu saya, pengetahuan saya. Nah, sehingga apabila di sana itu masih ada keakuan, masih belum bisa meletakkan pada posisi yang tidak punya apa-apa, nah di sana belum masuk ke dalam tawadhu. Nah, apabila kita hubungkan kaitannya dengan sadar Allah 3 nafas tadi, ya tawadhu sebagai kunci masuk ke sana. Ya ini adalah sesuatu hal yang harus saya latih. Tawadhu itu harus saya latih agar apa? Agar saya mampu untuk memasuki level 3 dan 4 itu. Nah, rendah hati, tidak sombong, meletakkan diri pada posisi yang paling rendah. Nah, pengertian yang lain yang lebih dalam bagaimana? Di sini ya seperti tadi saya sampaikan, kalau kita melihat diri kita tidak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan Allah, ya nggak usah dibandingkan dengan Allah lah, tapi kita menempatkan diri kita tidak memiliki nilai lebih di hadapan makhluk-makhluknya. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua apa yang ada, apa yang melekat, ini adalah bersumber dari Allah. Tidak ada yang bersumber dari dalam diri, tidak ada yang bersumber dari diri, apa itu kekayaan, apa itu bentuk kemelekatan yang lain, pangkat, derajat, dan yang lain-lain. Sehingga wajar apabila tadi itu meletakkan diri di paling bawah itu adalah merupakan kunci untuk masuk ke level 3 dan 4. Karena memang seperti pembimbing kita mengatakan, lepaskan ego. Tapi ngelepasinnya itu yang seperti apa? Nah, ini saya ketemu dengan orang yang memang ngobrol ke sana kemari, akhirnya alah ini ternyata. Ya mungkin bagi Bapak Ibu semua yang lain sudah menemukan, alhamdulillah, namun bagi saya ya baru kali ini. Ternyata melepaskan ego, kemudian mengenalkan ego itu adalah seperti itu. Benar-benar melepas atribut, ya, melepas keakuan. Nah, penjelasan lebih lanjut. Melepas keakuan. Simpulan dari semuanya itu, terus tawadhu itu yang seperti apa? Sebelum kita masuk bagaimana caranya, ya. Tawadhu itu kan kata-kata definisi yang tadi kita sebutkan. Nah, di sini kita akan mencoba mencari cirinya itu yang seperti apa. Nah, dalam aplikasi kehidupan ini pun sering saya alami, dan ternyata saya masih belum masuk ke dalam kriteria tersebut. Ini ada semua di saya ini. Semoga saya mampu untuk mengikis sedikit-sedikit lah. Pertama, tidak berat untuk memulai menyapa. Kadangkala, apalagi ini lebaran ya, habis lebaran. Kadangkala kita itu terpikir, dia kan dari nasab dia lebih muda dari saya. Ya harusnya dia yang mendatangi saya. Harusnya
dia yang menyapa saya duluan. Orang saya itu lebih tua kok. Walaupun saya lebih muda umurnya, tapi saya secara nasab lebih tua nasabnya. Nah, ini keakuan kaitannya dengan nasab. Mungkin dia kan murid. Saya dulu juga seorang guru nih. Dia kan murid, masa saya nyapa duluan? Dia dong yang murid, yang harusnya itu punya sopan santun. Harusnya apa? Gurunya dulu. Nah, keakuan lagi. Nah, itu apabila dilihat dari yang menyapa, kemudian mau menjawab sapaan tersebut. Nah, apabila semuanya itu sudah mencari siapa yang duluan, semuanya akan menyapa lebih dulu. Nah, ini betapa mesranya kan, misalkan seperti itu. Nah, namun juga mau menjawab. Misalnya ada orang yang menyapa, kita itu kebetulan wah ya memang artis lah ataupun orang terkenal. Kemudian melihatnya itu seperti, siapa Anda? Emang kamu siapa? Saya kenal dengan saya. Nah, ini kadangkala ada yang seperti itu. Emang dia siapa? Asa nggak kenal gitu. Nah, kemudian, nah ini yang ketiga ini saya juga belum masuk juga ini. Dipuji ataupun tidak dipuji sama saja. Memang secara bahasa oke lah itu bisa banget dilakukan, tapi dalam prakteknya saat ini kan saya memang sedang aktif di YouTube ya, dan kadangkala saya masih melihat berapa nih yang mensubscribe saya, berapa nih yang like saya, siapa nih yang mengomentari saya, ada nggak ya yang mengomentari negatif terhadap tayangan saya. Walah, ternyata di dalam hati kecil saya ini masih berharap apa yang saya lakukan ini mendapat subscriber, mendapat like. Lah, like ini kan artinya juga sama pujian, menjadi semangat pada saat subscribernya banyak, menjadi patah semangat pada saat kok nggak ada yang menonton, viewernya biasanya 1000 ini 100 pun enggak. Aduh, itu masih terjadi pada saya. Ya Allah, ampunilah saya akan mencoba mengurangi sedikit-sedikit. Artinya apa? Saya akan terus bikin konten apapun, mau dilihat mau enggak, itu pokoknya saya bikin. Saya akan mencoba untuk berbuat. Semoga bisa. Baik, untuk selanjutnya ya ini kadang-kala kan itu kaitannya dengan tidak sombong tadi. Namun kesombongan itu kadang-kala tidak kerasa. Ya, misalnya kita pulang kampung naik mobil bagus yang mungkin orang sekampung itu tidak ada yang punya. Kemudian kita buka kacanya, waduh pas di hadapan orang itu, ya ini yang tahu diri sendiri ya. Orang lain mungkin tidak akan melihat. Namun yang tahu adalah diri sendiri, merasa, oh ini saya. Lihat ini saya. Dulu sebelum pergi gimana saya, sekarang saya bagaimana. Nah, kemudian ya kadangkala saya pun juga sama, orang lain pun juga sama. Orang yang tawadhu itu kadangkala tidak harus menjawab semua pertanyaan, tidak ada satu keharusan untuk bisa menjawab semua pertanyaan, karena tidak semua pengetahuan itu diketahui. Ya, jadi apabila ada yang tanya, ada yang tidak bisa dijawab, ya memang itulah tadi itu, bahwa saya itu tidak punya apa-apa. Apabila nggak tahu itu ya wajar. Saya bikin seperti ini, suatu saat ada yang tanya dan nggak bisa jawab, ya itu wajar. Nggak perlu berkecil hati, bersedih hati. Dan apabila saya bertanya kepada orang dan tidak dijawab, ya itu wajar. Ya wajar. Bisa jadi mungkin ya belum saatnya untuk dijawab, bisa jadi tidak pas waktunya untuk dijawab, atau memang tidak tahu jawabannya, kan wajar. Artinya memang itulah manusia, hamba. Tidak semuanya tahu, yang maha tahu itu adalah Allah. Jadi apabila tidak harus apapun bisa menjawab, karena apabila dipaksakan menjawab bisa jadi
asal jawab mungkin, sementara orang sudah percaya akhirnya itu dipegang. Nah, ini berbahaya tentunya di sana. Kemudian eh, ya secara total bahwa tidak memandang diri itu punya nilai lebih di hadapan makhluk Allah, ya, apalagi di hadapan Allah. Ini adalah kata-kata, namun memang tadi itu untuk mempraktekkannya itu cukup cukup kadang tidak kerasa, ya. Nah, sekarang menurut menurut hasil diskusi, ya, ini kembali saya sampaikan, ini adalah menurut hasil diskusi yang mungkin masih banyak cara di luar sana, namun dari hasil diskusi yang saya bisa tangkap itu bahwa cara untuk tawadhu itu ya tadi menanggalkan embel-embel, kepintaran, kecerdasan, posisi, martabat itu udahlah, letakkan saja di bawah. Letakkan, semuanya letakkan. Masalah kita bisa musyawarah ada solusi dari kita, ya itu di luar itu. Itu adalah pertolongan Allah yang memberikan ide kepada kita. Namun letakkan, udah itu letakkan aja. Saya seorang suami, saya orang yang sudah tua misalnya, nasab saya lebih tua dari orang itu. Saya kan nggak salah. Kenapa saya harus istilahnya itu memulai ngomong duluan? Dia yang nggak mau ngomong. Nah, misalnya. Nah, ini adalah cara. Udah letakkan sesuatu hal yang membuat kita itu agak tersinggung ataupun agak nah itu diletakkan. Memang susah, namun itu harus dicoba. Mungkin suatu saat akan ada suatu tayangan lagi bagaimana rasanya untuk meletakkan embel-embel itu. Nah, ini perlu dibahas ini. Mungkin rekan-rekan semuanya juga perlu memberikan masukan juga nih, bagaimana rasanya untuk melepaskan. Biasanya gini, duduknya itu gini, yang lainnya itu nunduk-nunduk. Nah, tapi sekarang udah nggak usah gitu. Nah, jadi di sini menyelamatkan jiwa dari belenggu jasad. Ya, kita kemarin sudah latihan selama 1 bulan di bawah bimbingan Pak Setyo Purwanto, bagaimana cara membebaskan jiwa dari belenggu jasad, bagaimana iktikaf. Nah, ternyata di sini ada kaitannya dengan tawadhu, mengenolkan ego, melepaskan keegoan, keinginan, keakuan. Ini akan mempermudah kita untuk masuk ke area ruhiyah. Jadi jiwa kita itu lepas dari jasad, maka akan beralih nempelnya itu, mendekatnya itu adalah ke wilayah ruh. Nah, jadi di sana untuk bisa melepas ego atau membebaskan jiwa dari belenggu jasad, kita sudah latihan kemarin, 1 bulan kemarin. Itu caranya. Nah, jadi di sini ego benar-benar kita lepaskan, keinginan benar-benar kita lepaskan. Emang bisa orang hidup tanpa keinginan? Nah, di sini kadang-kala yang menjadi hijab, barrier, ya, menurut saya loh, menurut diskusi yang tadi itu saya sampaikan. Masalah itu setuju atau tidak itu terserah Anda semuanya. Apabila bermanfaat, ya kita sama-sama diskusi di sini. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda, ya. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Nah, makanya ada satu saran yang sangat bijaksana pada saat kita itu berdoa, diawalilah dengan menyebut Ya Alim, Ya Alim yang Maha Tahu. Allah kan memang Maha Tahu. Keinginan kita itu Allah itu sudah tahu. Bahkan sebelum kita diciptakan, Allah itu sudah tahu keinginan kita. Ya Alim, ini merupakan suatu bahasa kemesraan dengan Sang Pencipta. Nah, jadi di sini caranya adalah itu tadi, dari cara untuk melepaskan segala macam embel-embel itu, walaupun sulit, mari sama-sama kita coba. Kemudian 1 bulan kita kemarin sudah melatih, dan ada masukan tambahan lagi kita apabila berdoa, yaitu tadi Ya Alim, karena Allah sudah tahu. Artinya apa? Kita kadang-kala udah letakkan diri kita di bawah, Allah akan memberikan kok. Nah,
Selama masih ada ngandelin saya ini adalah guru, saya ini adalah keturunan ulama besar, saya ini adalah ini itu ini, nah itu artinya kemelekatan itu masih ada, keakuan itu masih ada. Nah itu yang memang harus dilepaskan. Nah baik Bapak Ibu, jadi di sini kita mencoba untuk melihat hal-hal yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian selanjutnya adalah bahwa mengenalkan ego. Kita sering dengar Mbah Jo misalnya, ya tinggalkan ego. Ini memang seperti tadi itu penjelasannya, dan ini adalah merupakan suatu kunci untuk bisa masuk ke 3 dan 4. Karena memang benar apabila masih ada keinginan, ya Bapak Ibu sendiri banyak pengalamannya ya. Wah ingin ini hening, ya nggak hening-hening. Ingin berzikir nafas minimal 30 menit. Ya 15 menit juga udah pegel, udah seolah-olah lama sekali. Karena ada target itu tadi. Nah, mulai tanggalkan keakuan untuk bisa lebih optimal dalam SADN. Maaf, saya menggunakan istilah SADN ini agar ya sadar Allahnya itu duluan di depan zikir nafas, karena memang zikir nafas ini kan bagian dari sadar Allah. Nah, baik, demikian tadi tadabbur diri. Semoga kita mulai untuk mengikis kembali, mengikis hal-hal yang harusnya kita kurangi. Misalnya begini, begini lulusan S2 loh. Nah, kemelekatan S2-nya. Wah, subscribernya berapa nih? Udah susah-susah ya. Kemelekatan, keinginan. Terus siapa? Masuk asal nyelonong aja. Ini tahu nggak ini pertemuan apa? Kita ini sudah senior loh. Nah, misal. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya masuk kamu diem aja, misal. Tahu apa loh? Usul-usul seperti itu. Nih aku yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Misal lagi. Ngasih kok seperti ini? Apaan? Bener-bener gak menghargai. Misalnya ada seseorang yang ngasihnya itu seolah-olah nggak ada nilainya bagi kita, atau ini apaan ngasih kok hanya seperti ini. Misal lagi, masa saya nyapa duluan, emang dia itu siapa? Kita kan, nah ini ada juga yang seperti itu. Baik, ini adalah penutup dari tadabbur kita pada kali ini. Namun yang jelas, kembali lagi saya sampaikan, ini adalah PR untuk saya kurangi, saya coba gigih, saya coba untuk menempatkan posisi saya itu memang benar-benar ada di bawah, karena ya itulah yang harus saya lakukan. Selamat melepaskan keakuan, nolkan ego, dan optimalkan sadar Allah melalui zikir nafas. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.